Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hito Trisetiawan, and here I want to explain my lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Di bagian atasnya, di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Di sini ya, satuan pendidikannya adalah MTS Darul Falah. Untuk mata pelajaran sendiri yaitu bahasa Inggris. Untuk kelas yang dipakai yaitu kelas 7 SMP atau kelas 1. Kemudian semester 1 tentunya semester ganjil. Dan untuk tema atau materi pembelajarannya sendiri terkait dengan greetings, leave takings, and also introducing self. Untuk alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Kita masuk ke bagian RPP-nya. Yang pertama ada kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama, KI1 terkait dengan spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang KI2 terkait dengan sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan kognitif atau pengetahuan siswa. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan yang terakhir, K4 berhubungan dengan keterampilan, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk bagian B kompetensi dasar, ada 2 poin di sini. Yang pertama 3.1, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamit, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunanya. Kemudian yang kedua, 4.1, menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, ada 3 poin. Yang pertama, peserta didik dapat menyapa dan berpamitan dengan orang lain. Yang kedua, peserta didik dapat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menulis data diri sendiri. Kemudian untuk indikator hasil pembelajaran ada 3 juga. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk ungkapan sapaan dan pamitan kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk memaparkan jati diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Untuk materi pembelajaran tentunya ada 3 juga, yaitu expression for greeting, expression for taking leave, and also expression for introducing oneself and others. Untuk metode pembelajarannya, di sini saya pakai 2 metode. Yang pertama, metode text-based approach. Kenapa saya pakai metode ini? Ini dikarenakan metode ini sangat penting atau cocok sekali dengan materinya. Dikarenakan siswa dapat membuat teks yang berkaitan dengan greeting, taking leave, and also introducing oneself and others secara mandiri atau bisa juga dengan bantuan dari guru. Kemudian tak lepas dari itu semua, metode practice and role play juga berperan penting. Ini dikarenakan siswa butuh praktek agar guru mampu mengetahui pemahamannya sampai di mana, dan juga
role play itu bisa dalam bentuk seperti dialog dan tampil di depan kelas. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan yang berlangsung selama 15 menit. Guru sebelum memulai pembelajaran harus mempersiapkan peserta didiknya agar siap dalam proses pembelajaran, seperti guru memimpin atau siswa memimpin untuk berdoa, kemudian guru mengabsensi kehadiran siswa, dan yang terakhir guru menyiapkan sumber-sumber belajar yang diperlukan selama berjalannya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru memberikan pertanyaan untuk memancing peserta didik terkait menyapa orang lain. Seperti, mengapa kita perlu menyapa orang lain saat bertemu? Kemudian, mengapa kita perlu berpamitan dengan orang lain? Ini sangat penting dikarenakan hal ini dapat menarik minat siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran ke depannya. Kemudian, yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang telah saya paparkan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasannya tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik selama pembelajaran dan asesmennya. Kemudian untuk kegiatan inti, di sini berlangsung selama 60 menit. Ada beberapa tahapan juga. Yang pertama yaitu building knowledge of the field. Peserta didik mengamati contoh ungkapan greetings, leave takings, dan pengenalan diri yang ditayangkan oleh guru melalui PPT. Tidak hanya contoh, di sini guru juga bisa menambahkan beberapa materi di PowerPoint-nya dan harus disiapkan sebelum masuk di dalam kelas. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak contoh ungkapan dan leave takings dari video YouTube yang akan saya tampilkan berikut ini. Thanks for the ride, Dad. I'll be home in the afternoon, so please pick me up at 2 o'clock in the afternoon. Alright. Have a nice day, Ara. Have a nice day too, Dad. Take care. Now, you will learn about the expression of taking leave when parting with someone. Pay attention to each expression. Hello everyone. You have watched the short video. They are Ara and her father, Mr. Adi. What are they probably doing? Yes, you're right. Ara is partying with her father, Mr. Adi. On this occasion, we will learn how to express when we take leave with someone else. This expression is used when we want to end the conversation or we may leave to go somewhere. I'll be seeing you all after I change my clothes. Okay, see you later. See you. You just listened to the conversation between Ara and her friends. Ara said, "I'll be seeing you all after I change my clothes." To part with her friends temporarily in an informal situation. This is an example of an informal taking leave expression that is commonly used in our daily activities. Here are the commonly used informal expression for taking leave. It's been a nice talking to you, sir. Nice talking to you too. You have just listened to the conversation between Mr. Adi and his boss.
Mr. Adi said, "It's been nice talking to you, sir." To say farewell to his boss in a formal way. This is the example of a formal, taking leave expression commonly used in our daily activities. Here are the commonly used formal expression for taking leave. I'm so sleepy. I think I'm going to sleep soon. Good night, Dad. Good night, dear. Sleep tight. Good night is only said to express good wishes in the evening, especially when someone is leaving or sleeping. There are some alternatives to part at night. See the following table to know the expressions. Well, you have learned about the expressions of taking leave in a formal and informal situation. You can choose suitable expressions based on the case and the interlocutor. Always use the right polite words when parting with someone. See you next time. Bye. Oke, itulah contoh ungkapan dari leave takings. Kemudian kita masuk ke modeling of text. Peserta didik mengamati dialog sederhana tentang greetings, leave takings, dan introduction yang diperagakan oleh guru. Di sini guru bisa memperagakan atau membacakan dialog tentang ketiga materi yang telah dipaparkan oleh guru. Kemudian yang kedua, peserta didik berdiskusi untuk melengkapi teks guna menguatkan pemahaman mereka terhadap ungkapan dan respon greetings berdasarkan waktu. Nah, di sini ada di lembar kerja peserta didik nantinya. Kemudian tahap joint construction of text. Peserta didik merespon ungkapan greetings dan leave taking dari guru. Seperti guru mengucapkan beberapa ungkapan dan kemudian siswa menjawab atau merespon ungkapan tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik berpasangan berlatih menggunakan kalimat greetings dan leave taking dalam konteks situasi yang tepat. Di sini juga ada di LKPD nantinya. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi untuk melengkapi teks terkait hal yang harus disebutkan dalam pengenalan diri guna menguatkan pemahaman terhadap introduction. Nah, di sini ada di LKPD juga. Dan yang terakhir terkait individual construction of text. Di sini peserta didik bisa bekerja berpasangan menyusun dialog greetings and leave takings serta introduction dan juga merekamnya dalam bentuk rekaman video. Ini merupakan bentuk PR nantinya. Dan untuk penutup, peserta ini berlangsung selama 15 menit. Peserta didik membuat simpulan pembelajaran hari itu, kemudian peserta didik melakukan refleksi pembelajaran, kemudian guru menyampaikan rencana pembelajaran tentang pertemuan berikutnya, dan guru menutup kelas dengan doa dan salam. Kemudian kita masuk ke bagian sumber belajar. Di sini saya menggunakan PowerPoint dan YouTube. Untuk penilaiannya sendiri, ada beberapa aspek, yaitu dari sikap, melalui pengamatan tentang disiplin waktu siswa dalam pembelajaran dan mengumpulkan hasil pembelajaran. Kemudian bekerja sama dengan cara aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian bertanggung jawab dalam melaporkan hasil pembelajaran. Kemudian penilaian pengetahuan berupa lembar kerja peserta didik yang berisi analisis ungkapan greetings dan leave taking sesuai dengan konteks yang tepat,
dan analisis aspek yang dibutuhkan dalam pengenalan diri. Kemudian, dalam aspek penilaian keterampilan, ada intonasi dan ekspresi wajah siswa sesuai dengan ungkapan greetings dan leave takings yang tepat. Kemudian sikap atau bahasa tubuh siswa dalam mengungkapkan greetings, leave takings, dan juga introducing self. Untuk asesmen formatifnya, kita bisa menggunakannya di awal pembelajaran seperti pertanyaan-pertanyaan apa bahasa Inggrisnya selamat pagi, apa bahasa Inggris selamat sore, apa bahasa Inggrisnya siswa, apa bahasa Inggrisnya guru, apa bahasa Inggrisnya teman sekolah. Setelah mengetahui ini, kosakata ini, nantinya siswa akan lebih dipermudah dalam membuat dialog di proses pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk asesmen sumatif berupa pekerjaan rumah dengan isi silakan bekerja berpasangan menyusun dialog greetings and leave takings dan merekamnya dalam bentuk rekaman video. Kemudian untuk refleksi peserta didik, mohon maaf, di sini teksnya double. Di sini siswa bisa memberitahu kegiatan apa yang paling menarik dari pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Kemudian bagian mana yang belum siswa kuasai atau masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, apa yang akan siswa lakukan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, untuk yang terakhir, saya lampirkan lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama, kelas. Bagian A ada siswa mengamati dan mempraktekkan dialog greetings dan leave taking secara berpasangan di depan kelas. Kemudian bagian B, siswa melengkapi ungkapan greetings berdasarkan situasi yang tepat. Ada beberapa soal di sini. Kemudian terakhir, siswa melengkapi atau menyebutkan terkait hal apa saja yang perlu diungkapkan dalam pengenalan diri seseorang. Di sini ada beberapa poin. Write things a person should mention when introducing himself or herself. Di sini siswa melis apa-apa saja yang harus dibutuhkan ketika dia memperkenalkan dirinya kepada orang lain, seperti nama, umur, atau alamat misalnya, dan lain-lain. Oke, sekian itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.